Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi hari ini kita akan kembali menyaksikan Yesus Kuatku yang tentunya akan memberkati dan menguatkan kita semua dengan firman Tuhan yang disampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali lagi Tuhan berikan kesempatan kami untuk menikmati kehidupan. Bahkan pada hari ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan, biarlah kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan yang akan kita bahas terambil dalam kitab Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26. Saya bacakan bagi kita semua. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini yaitu premium follower. Nah, kalau kita bahas kata premium ini artinya bermutu atau berkualitas, punya keunggulan, lebih mahal. Follower itu sendiri punya arti pengikut atau orang yang mengikuti. Nah, premium follower ini punya arti pengikut Tuhan yang punya keunggulan, pengikut Tuhan yang punya kualitas baik, yang bermutu baik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, kita yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah kewajiban kita, yaitu mengikut Tuhan. Kita biasa disebut orang Kristen. Namun sebagai orang Kristen atau pengikut Tuhan, kita tidak hanya cukup menjadi pengikut saja, tetapi kita dituntut lebih daripada itu, yaitu kita harus juga mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika kita berkomitmen mengambil keputusan untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, di situ berarti kita sedang membangun komitmen pribadi kita dengan Tuhan, yaitu untuk kita mengikut Dia, menuruti perintahnya, menuruti firman Tuhan, menuruti ajaran Tuhan, bahkan menyangkal diri kita, bahkan memikul salib. Seperti dikatakan di dalam Matius 16 ayat 24, firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, jangan sampai kita hanya menjadi pengikut Tuhan yang biasa-biasa saja. Kita datang ke gereja untuk beribadah, lalu kita pulang ke rumah dan tidak ada yang kita lakukan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, kita dituntut sebagai pengikut Tuhan yang punya keunggulan atau premium follower. Kita dituntut untuk juga mengambil bagian dalam kita melayani Tuhan dengan kemampuan yang tentunya Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita punya komitmen untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan ini. Pelayanan itu ada banyak sekali. Mungkin kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan musik, memimpin puji-pujian, singers, bisa melawat jemaat Tuhan yang mungkin sudah tidak bisa lagi beribadah ke gereja. Bahkan kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan kedukaan, atau ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan di dalam gereja, di mana tempat kita berjemaat, di mana kita bertumbuh. Begitu banyak pelayanan yang bisa dilakukan, dan mari kita lakukan semua pelayanan itu dengan kesungguhan hati kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini bukan pengikut Tuhan yang biasa-biasa saja. Kita punya kualitas, ada sesuatu yang kita hasilkan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, ketika tadi kita sudah menjadi pengikut Tuhan dan kita naik tingkat menjadi orang yang mau melayani Tuhan, yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, dalam pelayanan itu ada banyak hal yang harus kita hadapi, ada banyak hal yang harus kita alami.
Mungkin kita dituntut untuk kita harus berkorban. Apa yang harus kita korbankan? Mungkin tenaga kita, waktu kita, materi, bahkan nyawa kita sendiri. Kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Tetapi buat orang yang mencintai nyawanya, menyayang-nyayangi dirinya, tidak mau berkorban untuk pelayanan Tuhan, maka ia akan kehilangan nyawanya. Itu firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-25. Kita melihat satu contoh tokoh Alkitab yang begitu sungguh-sungguh di dalam dia menjadi pengikut Tuhan dan pelayan Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu kisahnya bagaimana ketika Tuhan menangkap dia menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Dia mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Kita bisa baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kisah pelayanan Rasul Paulus. Ada banyak hal yang dia lakukan, begitu banyak pengorbanan yang dilakukan di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan di sana, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini yang Rasul Paulus inginkan di dalam kehidupannya ketika dia menjadi pengikut Tuhan yang tidak biasa-biasa saja. Dia katakan yang ia kehendaki mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana dia menjadi serupa dengan Tuhan di dalam kematiannya. Ada pengorbanan yang luar biasa yang Rasul Paulus lakukan di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melayani Tuhan itu bukan suatu hal yang gampangan, bukan suatu hal yang mudah. Ketika kita memutuskan untuk kita melayani Tuhan, akan ada banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita dengan sungguh hati, dengan kerelaan hati melakukannya untuk menyukakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuktikan bahwa kita ini pengikut Tuhan yang tidak biasa-biasa saja, kita pengikut Tuhan yang punya kualitas di mata Tuhan, maka kita akan melakukan semua pelayanan itu dengan baik, dengan sepenuh hati kita seperti untuk Tuhan. Nah, dalam kita melayani Tuhan, kita harus siap menderita. Kita harus siap menghadapi segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita. Nah, untuk orang yang melayani Tuhan, yang rela berkorban buat pelayanannya kepada Tuhan, itu ada hal yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Ada upah yang Tuhan berikan. Yaitu kalau dalam ayat ini kita bisa melihat ada dua hal. Di sana dikatakan di mana Tuhan berada, di situ pun kita akan berada. Ketika kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, maka di mana Tuhan ada, kita akan ada. Lalu di sana dikatakan orang yang melayani akan dihormati oleh Bapa. Kita dihormati oleh Tuhan ketika kita mau berkorban, mau menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, saya bacakan bagi kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Yang mau saya tekankan hari ini adalah pengikut Tuhan yang berkualitas, yang disebut premium follower, harus mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kami hanya menjadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja, yang hanya datang untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi kami juga mau mengambil bagian di dalam kami melayani Engkau. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan kemampuan kami, kami mau melakukannya untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami supaya punya komitmen untuk kami melayani Engkau, mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mampukan, kuatkan kami ya Tuhan.
Pada hari ini kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa kami ada di dalam tuntunan Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.